masih ngebahas seputaran berita viral si Ratu Kori, cewek dengan gangguan mental yang ngakunya macam-macam. Dan ini gue tampilin terus videonya ini ya. Nah, ini saudaraku, jadi ini video uploadan Babe Aldo setelah mengklaim membela dari Habib oknum ketika dia sudah tahu siapa yang dimaksud. Sekarang nampaknya dia akan menyerang si Ratu Kori ketika dia sudah tahu oknum tersebut mungkin ada kecocokan dari Babe Aldo, sehingga saat ini dia lagi-lagi membela daripada golongannya, yakni oknum Habib tersebut, dengan ya mengoreksi dan bantahan-bantahan, kilahan-kilahan. Coba kita simak apalagi yang akan diterangkan oleh Babe Aldo. Oke, karena siaran langsungnya udah mulai, jadi saya menunggu siapa aja yang nonton. Karena ini mau diupload di feed, jadi saya mulai ya. Assalamualaikum, nama saya Ratu Kori. Di sini saya mau meluruskan apa yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi biar gak ada kesalahpahaman atau bagaimana. Pertama-tama saya benar-benar meminta maaf kepada keluarga besar suami saya, terutama suami saya. Gue serius, ini masih mengganjal di pikiran gue. Ini cewek apa namanya ya, untuk bisa tampil seperti ini dan berapa lama lu mbak? Ya, jadi saya akan jelaskan saudara Babe Aldo. Perlu diketahui terlebih dahulu, dia itu adalah konten kreator. Yang namanya saja konten kreator, tentu dia aktif membuat sebuah konten-konten di mana penampilan di kamera ya tentu tidaklah sembrono dan sembarangan untuk bisa menarik viewer. Jadi jangan Anda komentari berapa lama dan sebagainya. Tidak salah-salah. Kalau YouTube tuh bisa kita bilang tidak terlalu banyak variasi dalam hal konten. Akan tetapi kalau umpamanya kita melihat bagaimana di snack video, bagaimana kita di TikTok yang kita selalu live streaming, masa kita mau acak-acakan? Masa kita tampilan mau semeraut, tidak dandan? Jadi logika Anda, saudara Aldo, ya tidak perlu mengomentari berapa lama dan mengapa harus menor seperti itu. Dan yang lebih ekstrim juga kalau Anda melihat di snack yang barbar, mereka bahkan live streaming, bukan hanya bikin konten, itu banyak. Jadi sebenarnya tidak layak untuk dikomentari, kok penampilannya menor seperti ini, seperti itu. Jadi oke, apalagi komentar beliau, kita simak aja. Tapi gue penasaran juga sih mbak sama lu, lu mental disorder, mental illness-nya itu yang mana gitu? Tanya soal mental, ya banyak lah mental, nggak perlu secara rinci menanyakan mentalnya di golongan yang mana. Tinggal kalau mental itu kita itu sudah sampai ke taraf stadium berapa, apakah parah, apakah sedang, mental itu banyak. Sikap depresi itu latar belakangnya banyak. Apakah kita ada permasalahan dalam hal rumah tangga, atau kita punya permasalahan ekonomi yang membuat kita depresi, sehingga mental kita, pemikiran kita kacau balau. Jadi kayak jangan Anda kategorikan seolah-olah pemabuk dia mengkonsumsi barang-barang yang terlarang sehingga jenis obatnya bisa kita ketahui. Ya tidak seperti itu. Cuman kadar beliau menyatakan dia lagi ada masalah tentang mental, itu hal yang wajar. Bukan berarti kita menganggap bahwa apa yang kita lihat itu, kalau kita bicara mental sensitif, yang jelas bahwa kita melihat apa yang dikatakan, yang diterangkan, dia dalam keadaan waras, dia dalam keadaan sehat, kita tidak tahu tekanan batiniah dia. Jadi tak perlu kita untuk mengoreksi mentalnya golongan apa. Saya rasa terlalu jelimet, lucu ya. Oke? Yang mana kan ada banyak jenis penyakit mental ini ya kan? Banyak ya. Lu termasuk yang mana itu? Ya, dan ini kan pengakuan lu sendiri. Dan saya juga minta maaf kepada keluarga besar saya tadi, serta teman-teman yang sudah melihat video ini, siaran langsung ini, atau terlibat dalam kasus ini. Jadi yang seperti kalian tahu, saya adalah penderita gangguan mental. Ya, sampai di situ aja. Gue cuma perlu pengakuan lu sebagai penderita gangguan mental. Ya, penderita gangguan mental. Itu pengakuan yang luar biasa. Dan ini banyak sekali orang-orang yang menghubungkan karena lu ngomong di Instagram lu, dan akhirnya lu tadi juga sudah gua angkat, lu datang ke salah satu channel untuk melakukan wawancara, interview atau podcast dengan KBN Nusantara. Di situ muncul kecurigaan gua, beneran bisa mental illness, lu punya mental illness apa enggak gitu, atau kalau memang mental illness, kenapa mental illness lu itu jenisnya apa gitu, karena teman-teman lu di KBN Nusantara lu pakai jilbab dan nggak menor dandan lu. Jadi saudara Babe Aldo yang dia anggap dengan mental itu ya seperti apa, itu saya nggak paham juga arah dia ini mengarah kemana. Jadi apakah dia berpersepsi orang yang punya gangguan mental sama dengan gangguan jiwa begitu? Jadi tak usah kita mempercayai omongan orang yang sedang mempunyai gangguan mental.
atau bisa kita katakan ya secara halusnya gangguan jiwa lah. Mungkin persepsi dari Aldo itu seperti itu untuk meyakinkan statement beliau, sehingga dia berkelit untuk menanyakan jenisnya. Saya rasa sekali lagi bahwa yang kita saksikan wanita tersebut dalam keadaan waras ya, sadar, dan dia enjoy. Dia sedang live waktu itu, sedang live. Dia kurang tahu kita apakah di medsos yang mana, sehingga apa yang kita lihat itu real, pernyataan-pernyataan dari Ratu Kori, bahwa kenyataan yang dia hadapi curhat ke medsos itu seperti itu, dengan harapan tentu ada tujuan. Ya kita simak aja dah, nanti kita bahas. Ya, dan ini kan sudah banyak yang menghubungkan dengan Habib Rifki El Idrus ya. Nih, channel-channel yang ngomongin lu masa lalu ini sama Habib Rifki. Bajingan viral wanita itu juga Habib Rifki. Odang ini tandai mukanya nih, manusia plural udah ngomong begini. Ini manusia plural emang kadang-kadang pokoknya yang menyangkut Habib langsung dia. Nggak tahu kenapa dia ya. Gue kecilin di sini ya. Nah, dan tadi gue juga udah menyampaikan bahwasanya kalau memang Habib Rifki yang diduga untuk melakukan ini, Habib Rifki harus segera mengklarifikasi itu bukan di media. Datang ke polisi, dan alhamdulillah ternyata memang sudah dilakukan guys. Nah, penceramah Rifki Ali terus datangi baris krim terkait pencemaran nama baik. Ya, bagus. Ya, saya juga mendukung. Jadi kita harus sepakati bahwa antara hak dan yang batil itu harus kita betul-betul komitmen. Yang salah ya katakan salah, yang fitnah katakan fitnah. Kalau itu memang kebenaran, maka wajib juga untuk kita mendukung apa yang diutarakan oleh Ratu Kori. Jadi tidak bisa kita istilahnya berkilah terdahulu. Itu kan baru wacana yang dikatakan oleh Habib Rizky, yang hanya dikatakan inisial saja waktu yang pertama kan. Jadi menurut saya sependapat kalau memang merasa tercemari, jadi silahkan melapor pada pihak hukum tentunya. Dan di situ ya kita kurang pasti tentunya. Tapi saya mudah-mudahan kalau memang betul Habib Rifki itu melapor kemudian ke cyber, ya tentu itu harapan kita agar perkara ini, isu ini bisa terang benderang siapa sebetulnya Ratu Kori dan benarkah apa yang dinyatakan oleh Ratu Kori. Seperti itu saja. Jadi tidak usah melebar dan memperpanjang persoalan menurut saya. Jadi relevan apa yang diutarakan oleh Habib Rifki tersebut untuk melapor. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, mengapa bukan ke Bareskrim atau dia melalui tahapan tingkatan umpamanya kabupaten, ke ini langsung ke cyber kan? Cyber itu kan dimana dia bisa melacak termasuk situs-situs, kemudian hanya mengetahui seperti itu saja. Jadi kalau urusan lapor tindak pidana ataupun pencemaran nama baik, itu kan seharusnya di meja Bareskrim yang menangani kasus-kasus seperti itu, bukan ke cyber. Kalau ke cyber itu kan ya untuk mengetahui akun dia asalnya dari mana, titik koordinat dia saat ini di mana, ya itu secara detailnya. Jadi yang saya pertanyakan, mengapa harus ke cyber bukan ke Bareskrim? Jadi ya mudah-mudahan tentu saya husnuzon, mudah-mudahan betul-betul apa yang menjadi berita yang disampaikan oleh Babi Aldo tersebut ya betul-betul terbukti. Dan kalau ini memang tidak terbukti dan si Habib Rifki itu betul-betul melakukan apa yang diceritakan oleh Ratu Kori, maka tentu akibatnya akan lebih fatal lagi tentunya ya. Karena hal ini tidak main-main sepertinya. Ya sudah diundang podcast dan keterangan-keterangan unggahan-unggahan dia tampak jelas bahwa bukan atas dasar dia dibayar, tetapi saya katakan lagi dia ada maksud. Mengapa dia buat konten, mengapa dia sebar luas, mengapa dia kemudian menggunakan medsos untuk dia curhat dalam hal ini, ya nanti kita bahas. Coba kita lanjut lagi, oke? Nah, orang-orang seperti ini, manusia plural ini harus dikasih pelajaran nih. Oh ya. Sesuatu yang belum terbukti secara hukum, itu hati-hati memberitakan. Namanya juga informasi, Pak Beldo. Jadi jangan dulu ke hukum. Justru dengan adanya kasus ini, di-over lagi kepada pihak kedua, ketiga, diolah sehingga terang benerang informasi itu bukan hanya tertuju dengan satu titik permasalahan, akan tetapi sudah banyak bukti, sudah banyak pernyataan, sehingga apa yang dilakukan oleh Plural itu ya menurut saya relevan, itu informasi gitu kan.
Adapun yang bersangkutan lah yang tentu mempunyai tanggung jawab penuh, karena pernyataan itu tidak akan muncul di publik kalau tentunya tidak ada pernyataan dari yang bersangkutan. Jadi jangan digeret-geret pihak ketiga, keempat dan sebagainya, memfitnah itu sebagai bahan informasi. Toh kalau umpamanya Habib Rizky memang terbukti tidak bersalah, maka sudah jelas. Jadi jangan kita berpikir sempit. Jadi media itu guna kita bisa menyaring mana yang benar, mana yang tidak, mana yang informasi, mana yang fitnah. Timbul fitnah yang hakiki itu adalah sumber pertama yang kita kaji, yang kita informasikan. Kalaupun itu kesalahan, maka yang bertanggungjawabkan itu. Adapun orang kedua, ketiga itu adalah memperkuat informasi, memperluas agar tentu lebih cepat mendapatkan respon dan tanggapan baik dari pihak terkait, masyarakat dan sebagainya. Kalau andai kata memang apa yang dilakukan oleh Habib Rizky tersebut itu tidak benar, ya sudah terbantahkan dan bisa kita adakan ya mungkin suatu permintaan maaf secara terbuka, seperti konten-konten kreator pun demikian. Ketika berita tersebut memang salah, maka kita klarifikasi. Jadi tidak berpikir seperti itu, Babe. Kalau kita berpikir seperti itu, ya buat apa kita banyak melihat, banyak mengambil referensi dari media. Jadi saya pikir Anda ini berpikirnya terlalu ya sempit. Kalau media ini untuk hal-hal seperti ini jadi permasalahan besar yang melebar. Jadi fungsi media itu tinggal bagaimana kita mengambil hikmah, bagaimana kita menyaring informasi. Jangan kita mengambil suatu tindakan di mana tindakan tersebut ya tidak sesuai dengan wadahnya. Ya wadahnya medsos memang seperti itu, informasi, kemudian berita dan sebagainya. Kalau semua berita yang pro kontra kita laporkan, alangkah banyak orang yang terlapor. Oke, kita lanjut. Dan modal kebencian doang gitu. Ini terjadi sama beberapa kasus ya. Waktu itu gua menangani kasusnya Kiai Fahim di Jember. Sama kurang lebih begini. Itu bahkan Kiai Fahim udah sampai di penjara. Ya, tapi alhamdulillah terbukti Kiai Fahim tidak melakukan perbuatan cabul. Nah, ini proses hukum nanti kalau akan berjalan. Nah, kalau sempat di penjara berarti perkara itu terbukti dong. Kok bisa? Jadi kalaupun sudah di penjara, sudah diproses secara hukum, kok ada umpamanya bisa keluar bebas, ya itu tanda kutip. Bagaimana mungkin keputusan hakim, keputusan pengadilan itu mau direka kembali? Ya kurang tahu umpamanya kalau umpamanya suap ataupun istilahnya ada pendekatan kemudian dapat revisi, kita kan nggak tahu. Jadi jangan dengan seperti itu. Kalau kita lihat memang dia itu sudah dikurung di penjara, berarti kan secara di pengadilan diputuskan memang bersalah, memang terbukti. Kok bisa diselamatkan setelah dia di penjara terlebih dahulu? Kemana kalian yang membela? Jadi kalau umpamanya orang sudah di penjara keluar, tidak heran banyak yang seperti itu. Tetapi kan lain permasalahan, pendekatan, kemudian penebusan dan sebagainya. Kita tahu lah negara hukum bagaimana. Jadi itu bukan rahasia umum lagi soal perkara seperti itu. Ya cuman kalaupun itu memang benar adanya, ya tentu itu kan ada tuntutan balik. Ya, jadi apakah Anda tidak jelaskan begitu dia keluar apakah si memfitnah ada tuntutan balik? Anda tidak jelaskan di situ. Kemudian apakah di penjara gitu kan? Tentu lebih berat. Nah, jadi gamblang, fair kita menyampaikan suatu berita jangan dipotong-potong. Oke, kita lanjut. Di pelapor Kiai Fahim kemarin itu, insya Allah anak-anak santri akan melapor balik. Nah ini sekarang di plural nih. Ya, kalau belum ada. Oh ya, dia akan melaporkan balik. Ya silahkan. Mungkin ya kalau sudah ditetapkan hukum vonis pertama, mungkin ya akan ada hal di dalam persoalan lain, gitu kan? Kalau di dalam hal permasalahan yang sama, tentu tidak. Jadi andai kata orang melakukan tindakan anarkis umpamanya, bisa saja dia kena tindakan itu ketika di persidangan, cuman setelah dia keluar dia melapor dengan tindakan mungkin ya menciterai, menodai nama baik, bisa jadi. Jadi perkara itu kan tidak satu yang dipersoalkan. Akan tetapi ketika satu perkara itu sudah divonis, sudah menjalani hukuman, kemudian kita angkat kembali, ya itu buat apa lagi putusan-putusan itu? Ya tentu saya berasumsi demikian kalau di soal bidang hukum tentunya. Kita lanjut, apalagi yang dikatakan oleh Babeldo. Bukti-bukti secara hukum itu hati-hati memberitakan, apalagi perempuan dengan penderita gangguan mental. Penderita gangguan mental ngomong langsung percaya gitu. Iya. Ya, kehati-hatian itu ada baiknya. Tetapi kalau kita terlalu hati-hati juga ya itu permasalahan ya tentu tidak akan secepat ini kita menangkap informasi. Jadi terkadang kala berita itu perlu kita sampaikan dengan ekstrim. Adapun memvonis dia
menyampaikan informasi yang bersangkutan adalah punya gangguan mental, ya saya rasa itu pun akan ada hal lain, karena orang yang mabuk, orang yang gangguan mental, sakit jiwa, ya di dalam hukum ya akan hambar. Karena kalau hal itu terjadi, karena memang kalau betul, cuma ya akan, tetapi kan permasalahan ini kalau dia punya gangguan mental dan sebagainya, kalau mental itu sensitif, artinya bisa ringan, bisa sedang, dan bisa berat gitu kan. Jadi saya rasa kalau cuma gangguan mental biasa, ya semua orang punya gangguan gitu kan. Tetapi untuk kelasnya ringan, sedang, dan berat itu kan ya tentu masing-masing persoalan dan permasalahan tentunya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau emang dia ngomong dengan secara sadar, kalau lagi halu kan belum tahu. Dan yang lebih mencurigakan lagi adalah si gangguan mental ini bukan mendatangi polisi, malah mendatangi channel YouTube, pengen tenang, pansos, narsistik. Itu kan bukan gangguan mental. Ya. Nah, jadi yang disampaikan oleh Babe Aldo kategori gangguan mental termasuk pansos dan sebagainya malahan nggak karuan lagi ya. Jadi orang-orang konten kreator yang suka live dan sebagainya punya gangguan mental, ya kurang lebih seperti itulah. Makanya saya katakan orang punya gangguan mental itu kategorinya ada ringan, sedang, ada berat gitu kan. Kemudian Bang Aldo tentu mengapa, sini akan saya jelaskan bahwa mengapa dia melakukan hal ini di medsos, di media sosial. Yang pertama, bahwasanya dia ini curhat di medsos agar mendapat dukungan tentunya. Mungkin dia tidak ada belaan, orang-orang yang mengerti tentang hukum di samping dia tidak ada. Makanya dengan adanya dia menyebarkan beritanya, ada maksud orang-orang yang ingin mendobrak kebenaran itu muncul di pihak dia. Dan adapun dia mengatakan ini di medsos, di YouTube, dan di platform-platform lainnya, ya karena sekali lagi dia adalah seorang konten kreator, ya, menciptakan suatu karya di mana kebetulan itu yang terjadi pada dia sendiri. Jadi seolah-olah itu merupakan info, berita, ya banyak hal. Makanya bisa jadi apa yang diunggah oleh dia ini mengalahkan daripada konten-konten dia sebelumnya. Karena permasalahan ini saat ini lagi ramai-ramainya. Kalaupun tujuan dia untuk pansos, ya jelaslah yang namanya konten kok. Ya Anda juga kan seperti itu. Lantas buat apa Anda buat konten? Anda buat di channel YouTube. Jadi tidak usah munafik. Kita semuanya itu kalau kita mengarah ke sana, intinya kan masalah hasil. Mau pansos, cari muka, cari dukungan, ya itu hak prerogatif perorangan. Jadi menurut saya ya tidak relevan. Jadi dua sisi itulah saya tentunya tidak mutlak, akan tetapi saya lebih dominan percaya apa yang dikatakan oleh Ratu Kori. Dan apa yang dia lakukan itu adalah hal yang relevan, wajar. Dan pengakuan-pengakuan dia polos, tidak ada. Artinya dia mengaku sebagai konten, dia memohon maaf. Kemudian ada, beliau memang katakan, si Ratu Kori memang mengatakan berharap ada orang yang mendukung, berharap orang yang mensupport agar dia dapat bantuan. Yang jelas adalah dalam perkara hukum. Karena untuk menuntut seseorang, apalagi yang punya legalitas jelas, tidaklah mudah dan tidak gampang. Dengan adanya demikian, tentu nanti pun akan ada perlawanan publik. Kemudian ya termasuk apa yang dilakukan oleh saudara Habib Rifki. Kalaupun Habib Rifki dia benar-benar itu pelakunya, kemudian dia berani melapor, ya saya akui dia hebat. Karena hanya satu pemikiran dari Habib Rifki, mungkin dia berpikir bahwa dia tidak menyimpan alat bukti, atau di dalam hotel tersebut tidak ada CCTV. Mungkin itu yang menjadi akan kuat perkara tersebut dia ungkap. Nah, tetapi kalau si Kori ini memang betul-betul dia mempunyai bukti, terlebih dia katakan bahwa ada pesan-pesan, kemudian komunikasi mereka di WhatsApp, itu ada dia simpan. Jadi bukti-bukti di Ratu Kori itu lengkap. Jadi seperti itu, Saudara Aldo. Jadi kita secara bijak, kalau Anda memang mencari sebuah kebenaran, seharusnya Anda tetap komitmen terdahulu atas statement Anda yang pertama, di mana mendukung tentang penggiringan hal ini agar terus berjalan tanpa harus kita memenggal, menghakimi ketika apalagi menjelang hanya beberapa menit kemudian Anda berbalik arah. Jadi seolah-olah ketika Anda menyatakan pertama, Anda dalam posisi tidak sadar, kemudian baru Anda beberapa menit kemudian Anda sadar, oh saya ini seperti ini dan itu ternyata
ya bukanlah orang jauh, mungkin Anda pernah dekat dengan, sehingga Anda sudah kadung mengupload itu gencar. Nah, ya mungkin oknumnya pun Anda betul-betul tidak tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Habib Rifki. Oke, kita lanjut dan kita akan mengambil poin daripada video ini. Saya dulu udah beritanya. Ini dari Forum Keadilan ya. Ya. Rabu 25 September. Oh iya langsung berarti. Ya. Penceramah Rizky Aliswi mendatangi Barreskrim Mabes Polri bersama kuasa hukumnya Raden Reza Rahmadian. Rabu 25 September 2024. Kedatangan mereka terkait dengan laporan pencemaran nama baik yang diduga berupa fitnah terhadap Rifki. Bagus ya. Kami datang ke Barreskrim terkait fitnahan-fitnahan yang beredar saat ini dari Rifki di Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan Rabu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Jadi tadi dikatakan cyber, sekarang Barreskrim. Jadi ya syukur kalau memang itu terjadi di Barreskrim ya. Saya tidak seberapa menyimak video ini, saya hanya langsung akan reaksi begitu saja. Ya syukur, saya akan mendukung tentu siapapun yang salah, saya akan tetap katakan salah. Dan kalaupun itu istilahnya di pihak yang benar, saya tetap akan kepada yang benar. Jadi kita sama-sama komitmen agar tentu tidak ada suatu fitnah dan pembenaran-pembenaran kilahan-kilahan yang terjadi, sehingga dengan referensi, bukti, fakta yang ada, yang kuat, itulah tentu hal yang bisa menguatkan apa yang kita yakini. Jadi, oke, kita lanjut. Allah kasih taufik dan petunjuknya, kata dia. Kuasa hukum Rifki Raden Reza menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan tim cyber Mabes Polri terkait penyebaran fitnah yang masif di media sosial. Ya. Oh, berarti dua-duanya ya, bagus. Jadi dua-duanya tadi dia ungkapkan, Babe Aldo mengungkapkan cuman cyber yang pertama. Kemudian ini secara konkret beritanya ya. Jadi saya tentu klarifikasi bahwa tadi saya mengatakan ya memang begitu seharusnya di Barreskrim kalau soal perkara. Adapun cyber ini melacak keberadaan akunnya, koordinat orangnya ini ada di mana, nomor handphone wilayahnya ini, kodenya di mana, itu kan ya, di cyber tentunya. Jadi kalau dua-duanya itu memang ditempuh, ya memang itulah hal yang relevan, yang bagus, yang justru akan lebih cepat tentunya melacak dan mengungkap kebenaran ini. Kita lanjut. Dia menegaskan bahwa banyak isu negatif yang beredar untuk menjatuhkan nama baik lainnya. Ya ini sama kayak kasus lain dulu ya. Mirip-mirip ya, mirip-mirip. Sama juga katanya anaknya Nikita Mirzani juga kena kasus ya. Ada ya, sama Fadel ya. Aduh, jangan dulu melebar ke Nikita Mirzani. Jangan dulu. Kita fokus ke sini aja dulu, Beh. Kita fokus ke Ratu Qorik nih, ya. Oke, kita lanjut. Ya, ternyata Fadelnya nggak menuntut balik untuk Fadelnya ya. Begitu beritanya, katanya. Oh ya, kalau kita mengomentari itu ya malahan kemana-mana ya. Menurut saya itu bagus, berarti nggak ada sifat dendam, pemaaf itu orangnya. Ya itu yang perlu kita teladani. Belum tentu pula kita difitnah itu pemaaf gitu kan. Ya tidak tahu kalau orang-orang yang mengklaim cucu Nabi ya, itu saya rasa rakyat biasa, orang biasa gitu kan. Dia nyatanya dilaporkan tidak terbukti, bisa memaafkan gitu kan. Ya kita ambil hikmahnya aja, kita ambil itibar di situ aja. Kalau kita berpikir secara mana penyabar, mana penyayang, ya. Jadi sekali lagi dengan adanya hal-hal ini ya tentu mengherankan bagi kita ya. Oke, kita lanjut saja. Tidak perlu kita komentari terlalu panjang, oke? Lanjut. Oke. Reza meminta ke pihak-pihak yang menyebarkan fitnah tersebut segera menghentikan tindakan mereka dan meminta maaf. Nah, di plural nih. Oke, ya buktikan dulu ya. Ini kan berita sudah melebar. Ini gimana kita mau minta maaf sedangkan ini berita belum terbukti. Kalau memang ini sudah di pengadilan, ternyata memang sudah terbukti, kita klarifikasi. Tenang, Babe. Kita klarifikasi berita ini. Jangan khawatir. Kita mendukung siapapun yang salah dalam hal ini, tetap kita akan katakan salah. Ya, nggak tahu kalau ente. Kalau sudah salah masih bersikokoh mau membenarkan, ya itu hak Anda. Kalau kami tetap untuk mencari suatu kebenaran agar tentunya kita tidak keluar dari syariat-syariat yang menentang, melanggar aturan-aturan di mana terlebih ini adalah hal fitnah, ya. Jadi ada hadis yang mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah itu luar biasa memang. Jadi saya juga tidak sepakat kalau ini fitnah. Cuman kalau ini benar, maka wajib pula bagi kita untuk mengangkat, mendukung, ya, memberikan support pada Ratu Qorik. Ya, intinya kita mencari sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Itu saja. Jadi adapun nanti siapa yang benar dan salah akan diproses secara hukum. Itu saja. Oke. Kalau nggak terbukti ini jangan dimaafin ini harus proses hukum ini orang beberapa kali. Setuju, ya, setuju. Jangan dimaafkan. Dan mungkin justru Habib Rifki lebih akan bersinar namanya ketika dia difitnah seperti ini lantas memang tidak terbukti. Tapi sebaliknya, kalau memang terbukti maka luluh lantahlah nama Habib
Rifki tersebut. Makanya enggak usah dulu kita halang-halangi, enggak usah dulu kita intimidasi, kita ancam-ancam. Biarkan dulu kita tonton, kita lihat, kita giring kedua belah pihak. Jangan dulu kita memihak sini, memihak sana terlebih dahulu. Ini adalah pernyataan awal, makanya wajar bagi kita untuk menggiring. Bukan kita ini untuk istilahnya menggiring yang kedua. Oh benar, padahal ini belum diproses. Jadi logika kalau memang ingin mencari kebenaran, pakai dengan baik. Jadi agar kita tentunya tidak gampang terpengaruh, terlebih condong pada salah satu pihak tanpa melihat situasi kondisi benar dan salahnya. Oke. Orang udah berapa kali nih ngisi plural nih. Ya. Kasus kayak Fahim juga ikut-ikutan itu. Buat tandain nih plural. Ya. Ya, bisa lah itu. Plural ya. Ya, boleh tandain. Cuman nandain juga berapa lah, doh. Ya. Dia malah nambah viral malahan. Ya bidangnya seperti itu. Mungkin maksud dia bagus untuk mengungkap satu kebenaran. Ya lagi juga perkara ini kan belum jelas, walaupun sudah ada bantahan, cuman kan belum terbukti. Ya lanjut dulu. Mungkin nanti setelah memang kebenaran itu ada di pihak Habib Rifki, dia akan klarifikasi. Ya hanya sebagai istilahnya wasilah agar berita itu terang benderang. Yang awalnya pernyataan Ratu Kori secara individual, ya mungkin dia bisa saja di kamar dia ngomong nggak sadar, bisa saja. Tetapi justru kita berterima kasih loh dengan Plural ini ya, karena dia menyebarkan berita ini agar terang benderang dan dia diwawancarai. Nah ketika dia diwawancarai maka dengan jelas kita melihat bahwa Ratu Kori ini orangnya waras, sadar, dia bicarakan itu apa adanya. Jadi tidak usah dong kita main intimidasi, ancam-ancam. Justru ini kan harus kita support, jangan dulu kita patahkan, jangan dulu kita hakimi, jangan kita mengancam-mengancam yang seperti itu. Sekali lagi kalau kita ingin mencari sebuah kebenaran dalam hal ini, jangan diperkuat, jangan dihalang-halangi. Oke? Kami tadi ke lantai 15 ruang cyber karena banyak fitnah-fitnah di media sosial tentang Habib. Kita konsultasi, semoga dengan laporan dan berita ini muncul para pelaku fitnah itu bisa segera bertobat dan meminta maaf atas segala kesalahan. Kata Reza juga memperingatkan bahwa jika fitnah terus berlanjut, dia hanya tidak segan-segan mengambil tindakan hukum terhadap para pelaku, termasuk influencer dan pemilik akun YouTube serta Facebook yang terlibat. Bagus. Ya. Gue aja menerima berita ini pertama, gue belum tahu tuh kalau Elki Aligus, belum tahu yang diduga, belum tahu. Itu aja gue nggak nyebut nama. Si Pluralnya langsung nyebut nama, ikutin lah. Ya kalau nggak disebut nama ya mana mungkin jelas doh. Justru dengan disebut nama itu kan terang benerang supaya antum juga paham, tahu yang dimaksud RA itu. Ya kalaupun antum punya banding, siapa lagi Habib selain inisial RA? Sebutkan, kan banyak mungkin. Apa ya adalah. Jadi sebutkan, tidak cuma statement seperti itu. Oke, lanjutlah. So iya si Plural ini. Ya. Waduh. Oke lanjut. Tapi kalau misalnya fitnah masih terus berlanjut, akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan adanya laporan polisi, tegas Reza. Salah satu isu yang beredar adalah terkait hubungan Rifki dengan seorang perempuan. Banyak fitnah macam-macam yang menyerang pribadi Habib. Tidak bisa kami sebut satu persatu. Fitnah itu kami lihat perkembangannya. Kalau masih keterlaluan, kita akan melakukan laporan polisi, tegas Reza. Jadi alhamdulillah jelas Reza. Yang pertama justru mendatangi ke kantor polisi. Biasanya yang ke kantor polisi itu memang korban, guys. Ya. Biasanya korban yang mendatangi kantor polisi. Nah, memang si perempuan dengan gangguan mental ini itu justru mendatangi channel YouTube dan ini mencurigakan. Tadi udah kita bahas ya. Ya tadi juga sudah saya bahas mengapa dia ini ke channel YouTube, ke pelapor medsos lainnya ya, karena dia mencari dukungan. Mungkin ada orang yang ahli dalam hukum, mungkin bahkan ya kayak pengacara dan sebagainya, karena dia posisinya adalah ya dengan seperti itu. Terlebih orang yang akan diperkarakan ini bukanlah orang-orang sembarangan, yang mana perlu dukungan yang kuat, yang hebat agar perkara permasalahan dia itu kelar. Jadi jangan kita beranggap melebar kemana-mana. Nah saudaraku, ini saja tentu yang dapat saya komentari dengan video ini, dan tidak lama lagi Babe Aldo akan menutup wawancaranya di channelnya. Tetapi sebelum ditutup oleh saudara Babe Aldo, saya juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut. Nah, untung Habib Rifki langsung mendatangi Barreskrim. Ya, jadi yang mendatangi Barreskrim ini korban. Tapi Habib Rifki di sini bertindak sebagai korban dugaan fitnah. Perempuan ini masih lebih pintar dengan gangguan mental nih. Dia nggak nyebut nama. Di sini di Plural ini nyebut nama. Nah, buat kalian semuanya ya yang ada di YouTube, di media sosial, peristiwa-peristiwa yang ada pidananya seperti ini, kalau belum terbukti, jangan sekali-kali kalian menuduh seseorang, karena itu bisa jadi fitnah. Dan itu seperti yang terjadi sama Kiai Fahim dulu. Dan ini mirip-mirip ya, mereka semua yang berseberangan langsung aja begitu. Sementara belum ada bukti
belum terbukti. Perempuan ini mau ngomong apa aja nih perempuan. Dia udah ngaku bahwasanya dia orang yang penderita gangguan mental. Nah, kalau memang penderita gangguan mental, ucapannya kok dipercaya. Sebelum adanya pemeriksaan, bahkan udah diajak protes, langsung disebarkan dengan menyebut nama. Ini tolol. Di plural ini tolol. Gue yang ngomong tolol. Dan dengan laporannya Habib Rizky Ali Idrus ini ke Barreskrim, ini menguatkan dugaan kita, kecurigaan kita bahwasanya diduga kuat adanya permainan. Jangan-jangan ini kecurigaan kita bahwasanya diduga kuat adanya permainan. Jangan-jangan ini fitnah. Siap-siap kalian semuanya yang bermain fitnah. Hati-hati. Kalau tidak terbukti ucapannya perempuan ini, tidak bisa dibuktikan sama dia, hati-hati kalian. Hukum akan tetap berjalan. Gua Babel bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala dengan lapornya Habib Rizky ke Barreskrim. Dan insya Allah ini menjadi jalan terang. Gua Babel pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.